Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Baiklah, masa-masa itu sudah lama berlalu, jadi jangan bahas itu lagi. Ayo pergi, biar kulihat kualitas unik dan magis apalagi yang dimiliki kekuatan spiritualmu. Ngomong-ngomong, sekte tubuh juga mahir menggunakan kekuatan spiritual, tapi ada perbedaan yang cukup jauh jika dibandingkan denganmu. Kekuatan spiritualmu sendiri setara dengan seorang titled Douluo. Jadi kau benar-benar layak berpartisipasi dalam operasi ini bersama kami. Kultivasi dan visi Dubushi sungguh luar biasa. Meskipun ia hanya merasakan kekuatan spiritual Huo Yuhao sesaat, ia dapat langsung membuat penilaian yang akurat. Baiklah, biarkan aku yang memimpin. Huo Yuhao menarik Tang Wutong sambil berbicara, dan mereka terbang bersamaan. Mereka tidak melepaskan jiwa bela diri mereka hanya menggunakan kekuatan jiwa untuk menyalurkan alat jiwa tipe terbang di belakang mereka. Sayap terbentang di belakang mereka saat mereka perlahan melayang di udara. 15 gelar Douluo lainnya terbang satu demi satu, tetapi mereka mengalami pemandangan aneh lainnya saat terbang. Mereka terkejut menyadari bahwa, dengan deteksi spiritual, Huo Yuhao benar-benar menampilkan jalur terbang di benak mereka, dan jalur terbang setiap orang berbeda. Gelar Douluo ini terbang sesuai jalur terbang yang telah ditentukan, dan segera membentuk formasi melingkar di langit, menyelimuti Huo Yuhao dan Tang Wutong di tengahnya. Multitaskingnya hebat, puji Dubushi sekali lagi. Ia sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk ke arahnya sebelum dia menyalurkan kekuatan spiritualnya sekali lagi, dan melewati jalur maju yang tepat menuju ke titled Douluo. Semua orang terbang pada saat yang sama, dan mereka menuju ke arah kekaisaran matahari bulan di bawah komando Huo Yuhao. Udara berubah samar-samar saat mereka melesat ke angkasa, dan ke-17 orang itu lenyap begitu saja ke udara. Semua orang terkejut lagi. Para Douluo bergelar lainnya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka sebelum semua orang menghilang di sekitar mereka. Namun anehnya, melalui deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka dapat merasakan lokasi persis semua orang dalam pikiran mereka. Ini juga berarti bahwa apa yang mereka lihat dengan deteksi spiritual sangat berbeda dari apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Ini adalah penyembunyian massal. Dubushi mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan orang-orang di sekitarnya, tetapi kali ini tubuh Douluo benar-benar tercengang. Alasannya adalah karena ia menyadari bahwa, bahkan dengan kekuatan spiritualnya, ia harus mengerahkan kekuatan spiritualnya semaksimal mungkin jika ingin merasakan lokasi orang lain. Setelah itu, ia masih harus menilai berdasarkan lokasi persis yang diberikan deteksi spiritual Huo Yuhao sebelum ia dapat memahami detailnya. Dan baru setelah itu ia dapat merasakan beberapa gelombang spiritual samar. Sedangkan yang lainnya, termasuk Heavenly Sun Douluo, tidak bisa merasakan apapun. Rasanya seperti semua orang lenyap begitu saja. Tian Sun Douluo sama sekali tidak meremehkan Huo Yuhao. Apa yang telah dicapainya saat ini jauh lebih penting dan efektif daripada yang dicapai oleh semua Tian bergelar Douluo dalam operasi ini. Dengan kemampuan yang dapat menyembunyikan semua orang dari pandangan, mereka dapat mencapai kekaisaran matahari bulan tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga. Selain itu, setelah mereka menyelesaikan tugas, mundur juga akan jauh lebih mudah. Mereka akan memiliki jaminan keselamatan yang lebih baik. Adipati Harimau Putih adalah orang yang menyarankan agar Akademi Shrek mengirim Huo Yuhao dalam operasi ini,
karena dia memiliki pemahaman terbaik mengenai kemampuan pengintaian, investigasi, dan penyembunyian hebat miliknya. Para titled Douluo memuji keputusan Duke Macan Putih saat ini. Mereka tidak lagi meremehkan Huo Yuhao, malah dipenuhi rasa ingin tahu. Kecepatan mereka mulai meningkat secara bertahap di bawah kendali Huo Yuhao, dan mereka mulai terbang tinggi ke langit. Semua orang bisa merasakan bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao menjangkau jauh ke kejauhan. Awalnya, tak seorang pun merasakan apapun. Tetapi ekspresi mereka mulai berubah ketika mencapai lebih dari 3.000 meter di kejauhan. Sebelumnya, mereka sempat ragu ketika Bodi Douluo mengatakan bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai standar titled Douluo, dan mereka mengira Du Buxi melebih-lebihkan. Namun, kini mereka mulai menyadari bahwa Du Buxi sama sekali tidak melebih-lebihkan. Bagaimana mungkin seseorang dapat mempertahankan deteksi spiritual di area seluas itu tanpa memiliki kekuatan spiritual titled Douluo? 3.000 meter hanyalah permulaan. Setelah itu, Huo Yuhao mencapai 4.000 meter, lalu 5.000 meter, lalu 6.000 meter. Ketika deteksi spiritual Huo Yuhao mencapai 10.000 meter, Bodi Douluo tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Nak, kekuatan spiritualmu setara dengan transenden Douluo." Huo Yuhao tersenyum tipis dan menjawab, "Anda terlalu menyanjung saya, Tuan. Saya hanya sedang mengambil jalan pintas dengan kemampuan jiwa saya." Du Buxi terkekeh, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Itu memang keterampilan jiwa, tapi keterampilan jiwa sejuta tahun. Semakin tinggi kultivasi Huo Yuhao, semakin ia bisa merasakan dan menghayati betapa dahsyatnya keterampilan jiwa sejuta tahun yang dianugerahkan saudara Skydream kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Keterampilan jiwa 4 juta tahun itu memperkuat fondasi mata rohnya. Huo Yuhao sangat rendah hati, tetapi tak seorang pun berani meremehkannya lagi. Gelar Douluo dapat mencapai kesimpulan akurat hanya dengan sekali pandang, dan meskipun mereka tidak tahu seberapa hebat kekuatan bertarungnya. Mereka yakin bahwa potensi pemuda ini di masa depan tak terbatas. Deteksi spiritual Huo Yuhao, yang dapat menjangkau jarak yang luar biasa jauh, dengan cepat mulai memiliki kegunaan praktis. Berbagai macam alat jiwa pengintai telah muncul dalam penglihatannya, dan sang titled Douluo dapat merasakan semuanya melalui deteksi spiritual. Alat-alat jiwa pengintai ini mencakup wilayah udara antara 3.000 hingga 5.000 meter, dan merupakan deteksi menyeluruh dengan berbagai jenis alat jiwa pengintai. Mereka mencakup hampir seluruh ruang di bawah 5.000 meter. Efek dari Huo Yuhao yang membawa titled Douluo lebih tinggi lagi tersaji di momen ini. Mereka tak punya pilihan selain terus terbang. Karena kecuali mereka berada lebih tinggi di langit, mereka tak akan bisa melewati semua alat jiwa pengintai yang padat dan ketat itu tanpa terdeteksi. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam operasi ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di dunia master jiwa. Tidak ada yang berada di peringkat 90. Setiap titled Douluo setidaknya berada di peringkat 93. Setidaknya setengahnya juga merupakan transenden Douluo. Oleh karena itu, terbang setinggi 5.000 meter tidak menjadi masalah bagi mereka sama sekali. Namun, Huo Yuhao tidak puas hanya dengan 5.000 meter. Ia terus membawa semua orang lebih tinggi ke langit setelah mencapai 5.000 meter. Ketinggian apapun di atas 5.000 meter secara praktis terlarang bagi manusia. Dan semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak kesenjangan di antara tingkatan kultivasi mereka yang mulai terlihat. Tidak banyak yang terjadi pada transenden Douluo. Tetapi mereka yang belum menjadi transenden Douluo secara bertahap mulai melambat. Namun,
Yang mengejutkan mereka adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong yang sedang bergandengan tangan. Tidak melambat karena dingin atau udara tipis. Situasi mereka tampak tidak jauh berbeda dengan para transenden Douluo. Mereka kembali mengejutkan semua orang saat mereka terus mendaki. Huo Yuhao berhenti mendaki hanya ketika mereka mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter, dan baru setelah itu ia membawa semua orang menuju wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9. Ia dan Xuan Ziwen telah melakukan serangkaian penelitian dan eksperimen mengenai berbagai macam alat jiwa pengintai selama 2 tahun terakhir. Sehingga ia sangat familiar dengan alat-alat jiwa ini. Alat jiwa pengintai udara di ketinggian hanya bisa melakukan pengintaian dari bawah. Hanya sebagian kecil yang bisa mengamati dari atas dan bawah secara bersamaan. Jenis ini sangat berbahaya bagi semua orang di sini, jadi itulah alasan Huo Yuhao terus naik. Semua alat jiwa akan jauh kurang efektif di atas ketinggian 5.000 meter, dan hal yang sama berlaku untuk alat jiwa pengintaian udara di ketinggian tinggi. Meskipun 2 tahun telah berlalu sejak saat itu, 2 tahun itu belum cukup bagi alat jiwa pengintaian untuk ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 2 tahun kemudian, menurut penilaian akurat Huo Yuhao dengan deteksi spiritual, semua alat jiwa pengawasan, baik yang ada di darat maupun di langit, tidak cukup untuk mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter. Meski para transenden Douluo bersikap santai, mereka tetap membantu para titled Douluo lainnya untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi di saat yang sama saat mereka terus maju dan terbang menuju wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Rasa kagum mulai muncul di benak para Dulo bergelar itu. Kemampuan pengintaian dan penyembunyian yang ditunjukkan Huo Yuhao hanyalah sebagian darinya. Yang lainnya adalah kekuatan absolut yang mereka berdua tunjukkan. Rank 93 titled Douluo mengalami banyak kesulitan terbang di ketinggian 6.000 meter. Tetapi Huo Yuhao dan Tang Wutong tampak sangat santai dari awal hingga akhir. Terlebih lagi, Huo Yuhao adalah master jiwa tipe kontrol utama, dan ia memimpin semua titled Douluo lainnya. Ia memang multitasking, tapi ia bisa terbang di ketinggian seperti itu dengan santai. Hal itu cukup membuktikan kekuatan dirinya dan Tang Wutong. Tentu saja, para titled Douluo ini tidak tahu bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki alat jiwa terbang kelas 9 di belakang mereka. Sepasang alat jiwa terbang ini memungkinkan mereka untuk menghemat kekuatan jiwa sebanyak mungkin, dan memungkinkan mereka untuk terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Tianxun Douluo sudah dipenuhi rasa takjub. Ia tak hanya berhenti meremehkan Huo Yuhao dan Tang Wutong, tetapi bahkan memperlakukan mereka dengan hati-hati dan waspada. Biasanya, seseorang harus setidaknya bergelar Douluo berjudul untuk terbang pada ketinggian lebih dari 5.000 meter. Terlebih lagi, terbang 1.000 meter di atas 5.000 meter merupakan tantangan tersendiri. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk terbang hingga 6.000 meter. Dan meskipun alat jiwa terbang mereka istimewa, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ini berarti mereka setidaknya bergelar Douluo berjudul. Berapa usia mereka? Duke Harimau Putih memang mengatakan bahwa mereka berusia sekitar 20 tahun. Sulit dibayangkan, dan saya tidak bisa membayangkan mereka dengan jelas lagi. Akademi Shrek telah berhasil mendidik para titled Douluo yang usianya baru 20 tahun lebih sedikit. Mereka telah membuktikan diri sebagai akademi monster. Tiba-tiba, bukan hanya Huo Yuhao dan Tang Wutong yang menjadi pusat perhatian para titled Douluo ini. Bahkan,
Status akademi Shrek di mata mereka pun meningkat pesat berkat kemampuan yang ditunjukkan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tidak menyadari perubahan psikologis yang terjadi dalam pikiran para titled Douluo ini, tetapi ia bisa menebak beberapa di antaranya. Meskipun ia mendapat dukungan dari Bodi Douluo dan mampu memimpin orang-orang tangguh ini, status mereka di dunia master jiwa terlalu tinggi. Jika ia tidak menunjukkan sedikit kehebatan, ia tidak akan bisa meyakinkan mereka sama sekali. Namun sekarang, tampaknya tidak ada masalah sama sekali. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang merasa takjub. Bahkan Huo Yuhao sendiri terkejut dengan kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao selalu percaya bahwa ia terus meningkatkan kekuatan jiwanya. Tetapi baru hari ini ia menyadari bahwa kekuatan spiritualnya juga telah tumbuh ke tingkat yang luar biasa tanpa sepengetahuannya. Kekuatan spiritualnya telah tumbuh ke tingkat yang hampir tak terbayangkan. Ia tidak merasa sedang mengeluarkan kekuatan spiritual sama sekali saat menggunakan deteksi spiritual. Dan ia hanya bisa merasakan kesadarannya meregang seolah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Perasaan itu sangat ajaib, dan juga mengandung kedalaman yang tak terjelaskan. Karena itu, tanpa disadari ia memperluas jangkauan deteksinya hingga lebih dari 10.000 meter. Ia bisa merasakan hampir semua hal di langit dan di tanah secara spontan. Dan alat jiwa pengintai yang ditempatkan Kekaisaran Matahari dan Bulan, baik di udara maupun di darat, berada dalam jangkauan deteksinya. Huo Yuhao juga terkejut saat menggunakan deteksi spiritual. Ia bahkan bisa merasakan jangkauan deteksi alat jiwa pengintai tersebut. Alasan mengapa ia bisa merasakan hal itu adalah karena gelombang energi yang dilepaskan oleh alat-alat jiwa pengintai ini. Apapun jenisnya, dihantarkan melalui energi. Detektor termal dan osilasi, sebagai alat jiwa pengintai yang mengandalkan penglihatan, memiliki jangkauan yang sangat sempit. Itulah yang sedang diteliti oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Kini setelah Huo Yuhao dapat merasakan semua gelombang energi ini dengan jelas. Ia dapat secara alami dan santai membawa semua orang menjauh dari bahaya, berputar melewati jangkauan deteksi alat-alat jiwa ini, dan langsung menuju wilayah dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka mulai berakselerasi, dan ketinggian 6.000 meter adalah ketinggian maksimum yang dapat dicapai hampir semua alat jiwa pengintai. Namun, Huo Yuhao juga menyadari bahwa Kekaisaran Matahari Bulan sebenarnya memiliki semacam alat jiwa pengintai udara jarak jauh di darat. Alat jiwa seperti itu dapat melepaskan sinar energi yang kuat dan melesat tinggi ke angkasa, bahkan mencapai ketinggian 10.000 meter di udara untuk melakukan pengintaian. Namun, alat jiwa itu juga memiliki satu kelemahan fatal, sinarnya hanya dapat menyapu langit secara terus-menerus. Alat jiwa itu tidak dapat melakukan pengintaian di seluruh area secara bersamaan. Huo Yuhao memahami fitur itu dengan sangat mudah. Sama seperti saat ia menggunakan deteksi spiritual. Jarak yang bisa ia capai saat mendeteksi dalam satu arah sangat berbeda dengan saat ia mendeteksi di suatu area. Kekaisaran Matahari Bulan mungkin telah mengembangkan alat jiwa seperti itu dengan mengompresi kemampuan pengawasan detektor osilasi dan mengurangi area efeknya sehingga dapat mencapai jangkauan yang lebih jauh. Satu alat jiwa pengintai seperti itu tentu saja tidak efektif, tetapi jika jumlahnya banyak, dan jika mereka saling bersilangan saat melakukan penyapuan, pengaturan seperti itu akan efektif sampai batas tertentu. Namun, sepertinya Kekaisaran Matahari dan Bulan tidak memiliki banyak alat jiwa pengintai seperti ini. Jadi Huo Yuhao dan yang lainnya tidak mengalami banyak kesulitan. Cahaya redup berkelap-kelip, dan seberkas cahaya sedingin es melintas di wajah Huo Yuhao.
Kesadarannya terus meregang keluar. Dan ia hampir tak bisa mengendalikan hasrat di hatinya. Ia ingin melihat sejauh mana deteksi spiritualnya dapat menjangkau. Ketika area deteksi spiritualnya telah mencapai lebih dari 15.000 meter, ia akhirnya menekan dorongan di dalam hatinya. Alasannya adalah karena ia menemukan dengan takjub bahwa ia masih belum mencapai batasnya. Kok bisa? Perbedaan antara dulu dan sekarang terlalu besar. Dan dia malah menyebarkan deteksinya ke segala arah. Hal ini tampaknya tidak dapat dicapai dengan pertumbuhan kekuatan spiritual normal. Huo Yuhao mulai memahami melalui periode pengalaman ini bahwa kekuatan spiritualnya sebenarnya meningkat dengan kecepatan luar biasa karena inti jiwa spiritualnya. Tetapi ia tidak begitu yakin tentang hal itu pada hari-hari biasa, karena kekuatan spiritualnya terkompresi dan terkumpul di dalam inti jiwanya. Membentuk inti jiwa di dantian atas seseorang sangat langka di dunia master jiwa, dan efektivitasnya ternyata jauh melampaui harapan Huo Yuhao. Namun, perasaan kesadarannya yang meluas. Seolah-olah langit dan bumi berada dalam genggamannya, jelas bukan karena pertumbuhan kekuatan spiritualnya yang meroket. Melainkan, perasaan itu berasal dari kekuatan lain. Perasaan ini mirip dengan saat Huo Yuhao pertama kali bertemu dengan Calamity Necromancer, Aura Electrolux. Oleh karena itu, Huo Yuhao samar-samar dapat melihat bahwa ini ada hubungannya dengan masuknya ia ke alam dewa mistis, dan dengan persetujuan yang ia terima dari dewa emosi. Kekuatan spiritualnya, atau mungkin kesadarannya, tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif tertentu. Perubahan kualitatif ini memungkinkan kekuatan spiritual dan jiwanya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jika ia mengikuti apa yang dikatakan gurunya, Electrolux, tingkat ini disebut indera ilahi. Tentu saja, Huo Yuhao mengerti bahwa indera ketuhanannya masih belum sempurna. Dan hanya bisa dianggap setengah dari yang asli karena berasal dari persetujuan tahta ilahi. Namun, bahkan saat itu pun, manfaat yang diberikan kepadanya cukup mencolok. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa jauh kekuatan bertarung habis-habisan yang bisa dicapainya. Huo Yuhao merasakan transformasi tubuhnya saat ia berhasil membawa semua orang ke wilayah kekaisaran matahari bulan. Pertumbuhan kekuatan spiritualnya yang luar biasa menyebabkan ia mengubah pola pikirnya. Dengan jangkauan dan area yang dapat dijangkau deteksi spiritualnya, ia tidak perlu khawatir tentang alat jiwa pengintai sama sekali. Tentu saja, mereka tidak perlu berjalan kaki. Terbang dengan kecepatan tinggi di udara dapat menghemat banyak waktu. Para Douluo bergelar ini mulai sedikit mati rasa. Mereka merasakan terlalu banyak hal mistis karena Huo Yuhao sedang berbagi deteksi spiritualnya dengan mereka. Banyak Douro bergelar yang siap mati demi memastikan misi ini berhasil. Namun, suasana hati mereka jauh lebih baik saat ini. Dengan pendamping ajaib yang begitu mahir dalam penyembunyian dan pengawasan, tak diragukan lagi tingkat keberhasilan dan jaminan keselamatan mereka meningkat pesat. Status Huo Yuhao di benak setiap Douro bergelar terus meningkat. Mereka terbang selama 4 jam sebelum Huo Yuhao mengurangi kecepatannya dan membawa semua orang ke dalam hutan lebat dan tebal. Mereka semua adalah titelul, dan kecepatan terbang mereka sungguh mengerikan. Pegunungan Mingdou memang berbatasan dengan kekaisaran matahari bulan. Dan begitu mereka memasuki wilayah kekaisaran matahari bulan, mereka membutuhkan waktu 4 jam untuk mendekati kota Radiant. Semua orang terhempas ke tanah. Huo Yuhao kembali merentangkan deteksi spiritualnya hingga ke kejauhan di dalam hutan lebat ini. Dan semua yang terjadi di dalam hutan ini dan di dalam jangkauan deteksi spiritualnya memberitahunya bahwa mereka benar-benar aman.
Huo Yuhao berhenti menggunakan imitasi dan berhenti membagikan deteksi spiritualnya. Ia tersenyum dan berbalik ke arah titled Douluo. Ayo istirahat sebentar, semuanya, dan kita perbaiki diri. Kita tidak jauh dari kota Radiant, dan kita akan masuk nanti malam. Du Buxi menatap Huo Yuhao dengan tatapan aneh. Nak, kau memberiku terlalu banyak kejutan. Bagaimana kau bisa melakukan semua itu? Tatapan para titled Douluo lainnya juga tertuju pada Huo Yuhao. Dan ekspresi aneh memenuhi setiap tatapan mereka. Ada juga sesuatu di mata mereka yang sebelumnya tidak ada, kesetaraan. Ya, pada saat ini, mereka memperlakukan Huo Yuhao sebagai seseorang yang memiliki standar dan kehebatan yang sama dengan mereka. Huo Yuhao berkata, sebenarnya, Wutong dan jiwa-jiwa bela diri saya dapat menyatu. Karena itu, kami saling melengkapi dan mendukung, dan barulah kami dapat mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh para master jiwa biasa. Ini bukan kekuatan pribadi saya. Ia mengangkat tangannya, yang sedang menggenggam tangan Tang Wutong, sambil berbicara. Sebuah pikiran terlintas di benak Du Buxi saat mendengar kata-katanya. Dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan gadis yang sangat cantik yang hampir tidak berbicara, yang telah mengikuti di samping Huo Yuhao selama ini. Fusi jiwa bela diri? Luar biasa. Kalau tidak salah ingat, kau punya jiwa bela diri kembar, sementara jiwa bela diri tipe spiritualmu seharusnya terutama digunakan untuk kontrol dan deteksi. Jiwa bela dirimu yang lain memiliki es tertinggi, dan terutama digunakan untuk pertempuran. Kalau saja keadaan tidak memungkinkan, aku sungguh ingin melihat kekuatan seperti apa yang bisa kau capai. Akademi Shrek tidak perlu lagi khawatir tentang apapun selama seabad ke depan bersamamu di masa depan mereka. Du Buxi dipenuhi ratapan saat berbicara. Sekte tubuhnya memiliki banyak master jiwa yang luar biasa, tetapi mereka jelas akan kehilangan daya tariknya jika dibandingkan dengan Huo Yuhao. Mereka bahkan tidak setara. Du Buxi dapat merasakan bahwa pemuda ini, yang baru berusia 20 tahun lebih sedikit, telah tumbuh dewasa. Ia kini berada di antara individu-individu terkuat di dunia master jiwa. Sementara keunggulan terbesarnya adalah usianya. Usianya baru 20 tahun lebih sedikit, dan ini berarti ia pasti akan menjadi seorang transenden Douluo di masa depan. Di saat yang sama, ia memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang ultimate Douluo.